Semoga kita yang mengikuti jejak langkah beliau, jejak Rasulullah SAW, akan mendapat syafaat darinya pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dalam kesempatan ini, izinkan kami berwasiat untuk kami di pribadi dan kita semua, marilah kita senantiasa untuk dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan semua perintahnya dan terus berusaha dengan sekuat-kuatnya meninggalkan segala kemaksiatan maupun segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Selanjutnya juga, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memperbanyak amal kebaikan maupun amal soleh sebagai bekal kita untuk menghadap Sang Khaliq, menghadap Allah SWT. Mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 197. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kamu kepadaku wahai orang yang mempunyai akal. Al-Quran surah Al-Baqarah 197. Semoga kita selalu dijadikan oleh Allah SWT menjadi hamba Allah yang mendapat rahmat dan hidayahnya dan selalu dalam penjagaannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sejumlah yang berbahagia, hari demi hari waktu terus berjalan. Tidak terasa kita sudah di paruh kedua bulan Rajab tahun 1445 Hijriah. Satu dari bulan Al-Ashhur Al-Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang suci dan mulia, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Wa la tuzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikeena kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan insya Allah dia 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah pada Lauh Mahfuz. Pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antara ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah SWT. Salah satunya adalah memperbanyak puasa sunnah. Kita disunahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Rajab, seperti halnya kita juga disunahkan untuk memperbanyak puasa di 3 bulan haram yang lainnya, itu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Memang tidak ada hadis sahih yang secara khusus menyatakan kesunahan puasa Rajab. Namun di sisi lain juga tidak ada larangan secara khusus untuk berpuasa pada bulan itu. Para ulama mengatakan bahwa dalil-dalil umum mengenai anjuran berpuasa pada bulan itu kecuali 5 hal yang diharamkan cukup dijadikan dalil atas kesunahan puasa Rajab itu. Kesunahan puasa Rajab itu juga dapat diambil dari dalil-dalil umum mengenai dianjurkannya berpuasa pada 4 bulan haram. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, Abu Nu'aym dan Ibnu Sunni meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW setiap kali memasuki bulan Rajab, beliau membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Doa yang sering dibaca Rasulullah SAW ini secara tersirat menunjukkan bahwa ketika bulan ini, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan Ramadan, ini memiliki nilai dan keutamaan yang melebihi dari bulan lainnya. Pada bulan Rajab ada beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah umat Islam. Hal ini tentulah bukan suatu kebetulan semata, akan tetapi menunjukkan bahwa bulan Rajab adalah salah satu bulan yang mulia. Di antara kejadian itu, tentunya pada 27 Rajab terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Mengenai mukjizat agung ini, penting untuk digarisbawahi bahwa maksud dan tujuan Isra dan Mi'raj bukan
dan arah. Dia ada, namun keberadaannya tidak membutuhkan pada tempat dan arah. Dia ada tanpa tempat dan arah sebelum terciptanya tempat dan arah itu. Dan setelah menciptakan keduanya, dia tidak berubah, tetap ada tanpa tempat dan arah. Maksud dan tujuan Isra dan Mi'raj adalah memuliakan Rasulullah SAW, memperlihatkan kepadanya beberapa keajaiban dan tanda-tanda kuasa Allah SWT, dan menerima perintah sholat yang di tempat yang sangat mulia dan tidak pernah satu kali pun dilakukan maksiat di dalamnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, peristiwa lainnya pada bulan Rajab, yaitu pada 27 Rajab tahun 583 Hijriah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina yang saat ini memang besar bergejolak. Ketika ingin membebaskan Palestina, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang. Akan tetapi yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang benar, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati. Kesatuan hati antar umat Islam adalah kekuatan dahsyat yang tidak terkalahkan. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, beliau memerintahkan setiap muazin di setiap wilayah kekuasaannya yang juga waktu itu untuk mengumandangkan akidah Asy'ariyah setiap hari sesaat sebelum azan subuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, di antara keutamaan bulan Rajab bahwa pada malam 1 Rajab adalah salah satu malam yang mustajab untuk berdoa, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya yaitu Al-Um. Balaghana annahu kana yuqal inna du'ai yustajabu fi khamsin layal fi lailatul jum'ah wa lailatul adha wa lailatul fitr wa awwalil lailatin min Rajab wa lailatul nisfu min Sya'ban. Telah sampai berita kepada kami bahwa dulu telah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam, itu malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul Fitri, malam pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Hadirin sekalian yang berbahagia, paling tidak dengan memperbanyak amalan puasa sunnah dan amalan soleh lainnya di bulan Rajab ini, maupun amal kebaikan lainnya yang kita lakukan dan juga kita lakukan di bulan Sya'ban nanti, kita sudah mempersiapkan diri kita, jiwa raga kita lahir dan batin untuk menghadapi bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Di mana bulan itu puasa adalah amalan wajib bagi setiap muslim untuk membentuk pribadi menjadi pribadi yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, dari bulan ini semoga menjadi masukan bagi kita untuk dapat memperbanyak amal puasa maupun ibadah-ibadah lainnya. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikr hakim. Wa taqabbal minni wa minkum